tenaga kerja, untuk kesejahteraan dan macam-macam. Nah, petani juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. kita berharap ini ada penguatan lah. Masyarakat Magetan untuk tumbuh hebat, berkembang, cetar dan macam-macam itu bisa kita lakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi kita malam hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk Anda. Dan di malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau asli Magetan gitu. Beliau adalah, saya bilang Mas gitu ya, Mas Basuki Babu Salam. Selamat malam Mas. Sugeng dalu Mas Koco. Lalu juga Mas Basuki. Sahabat ini, sahabat lama sebenarnya. Sahabat lama, cuman baru ketemu di sini Mas ya. Teman Dan juga sekolah. ada Mas Agus Anang Fatoni gitu ya. Selamat malam. Selamat malam Mas. Assalamualaikum. Asli Ponorogo atau gimana Mas? Asli kelahiran Lamongan. Kelahiran Lamongan. Ya. Tapi sekarang domisilinya Sekarang di Kuarigan, Kuarigan. Sidoarjo. 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 Oh, berarti deket semua gitu ya. Tapi apa ya, penampilan benar-benar ngingetin saya ke Ponorogo gitu Mas. Siap. Siap sahabat Lawu, dan di malam hari ini kita mau apa ya, ngobrol sambil ngopi dengan mereka karena mereka juga suka ngopi ini. Kita akan membahas bahwa kita tahu bahwa Mas Basuki Babu Salam ini anggota DPRD provinsi udah 4 periode gitu kan. Dan sekarang gitu ini rencana Mas ya. Ini Ini mau ke DPR RI gitu kan. Nah, nanti apa sih alasannya balik ke Magetan kemudian untuk meraih ke DPR RI-nya? Nah, kita akan tanya. Beliau juga dulu ya. Ini masih dosen atau gimana? Masih. Oh, ya, masih ngajar juga, dosen jadi. Punya NIDN, Nah, itu. nomor induk dosen nasional. Mas, keren banget pokoknya ya. Dan juga dulu mantan wartawan juga Mas ya. Ya, tuh. Udah lah pokoknya semuanya nah. Dan hobinya mendaki gunung. Masih mendaki juga Mas sekarang? Terakhir Rinjani, tapi sudah ya tahun lalu ya, sudah. Iya. Katanya kalau mendaki nunggu ada teman ngajak gitu ya. Salah satunya harus happy lah. Mendaki itu harus bahagia. Betul. Soalnya refreshing gitu. Iya ya. dong. Mendaki tidak bahagia itu salah. Salah benar ya. Itu berapa kali kalau mendaki Gunung Lawu Mas? Oh, kalau Lawu saya perasaan baru 2 atau berapa gitu ya? Enggak terlalu banyak. Nah, kayaknya harus ngajak saya untuk Lawu nih Mas. Ayo. Nunggu kesempatan ya. Mas, ini kita mulai untuk yang agak serius dulu deh Mas. Yes. Saya yakin ini ngopi sambil serius nggak salah dong. Ini terkait pilek. Nah, ini kan juga ada kaitan dengan dengan berdua gitu ya. Ya. Karena bacalek dari DPR RI dan juga DPRD provinsi Mas. Anaknya. Nah, ini kayaknya untuk euforianya sekarang lebih ke presiden gitu Mas daripada pilek. Padahal pilek kan bulan 14 Februari 2024 mendatang gitu. Ini seperti apa sih fenomena seperti ini? Ya, kalau dari waktu penyelenggaraan kan sama antara pileg dan pilpres. Cuman karena memang presiden itu memiliki daya tarik yang sangat hebat di masyarakat, berhubungan langsung dengan semua kebijakan pemerintah. Beliau adalah eksekutif gitu kan, sehingga apapun yang kemudian beliau sampaikan langsung berhubungan dengan masyarakat banyak. Nah, karena itu masyarakat kemudian awareness-nya lebih banyak ke sana. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat tiba-tiba lebih banyak tertarik pada isu-isu pilpres daripada pileg. Apalagi sekarang juga masih, ini kenceng banget. Kayak Prabowo nanti wakil presiden siapa? Gitu. Ya. Itu urusan langit lah. Kita sampai hari ini kan juga masih bertanya-tanya kan, ini pasangannya jadi berapa, siapa saja, terus enaknya bagaimana. Nah, cuman masyarakat memang harus diberi sebuah sajian yang cukup untuk bisa menentukan pilihan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kenyamanannya, apa kemudian yang menjadi pilihan masyarakat. Itu aja. Tapi yang pasti kita tunggu dulu ya, karena Ganjar juga masih belum deal dengan siapa. Prabowo dengan, ya kita tunggu aja gimana euforianya gitu Mas. Isunya masih naik turun. Kalau Mas Anang ini sejauh ini kan kalau pendaftaran sudah pasti sudah pada proses gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut jenengan aja seperti apa nih selama proses menuju ke Bacalek ini Mas? Ya alhamdulillah sih. Kalau saya sebetulnya pertama kali mengikuti proses ini kan karena beliau. Jujur aja karena beliau. Jadi saya mengikuti
proses mulai pencalekan dan sebagainya itu ya karena itu tadi triggernya beliau gitu. beliau. Jadi gini, background saya itu kan guru tuh. Saya itu guru. Pernah ngajar TK, ngajar SD, SMP, SMA, jadi guru tamu untuk universitas di beberapa tempat juga pernah dilakukan. Nah, ketemu kenapa dari seorang guru kok tiba-tiba ikut politik gitu ya? Politik, ya. Ya karena ketemu beliau ini kan gitu. Karena ketemu beliau, kenal sama beliau hampir 22 tahun yang lalu ya. 22 tahun yang lalu ketemu beliau sebelum beliau menjadi anggota dewan. Gitu. Sebelum menjadi anggota dewan karena beliau itu tadi kan beliau itu seorang guru juga kan. Nah, ketemu di sebuah lembaga pendidikan di Surabaya situ, beliau di yayasan, saya kemudian menjadi guru sampai jadi kepala sekolah dan sebagainya itu. Nah, ketika proses beliau kemudian menjadi anggota dewan, nah saya banyak dilibatkan sama beliau. Dilibatkan di mana? Ya pertama karena basic saya itu guru, ya pengajar, kemudian ada sisi-sisi untuk pengembangan sumber daya manusianya, maka yang itu yang diperankan oleh Mas Bas. Saya diajak untuk bagaimana pelatihan pemuda, pelatihan UMKM dan sebagainya, dan juga tentang pendidikan yang ada di isu-isu pendidikan yang ada di Jawa Timur seperti itu. Nah, karena saya juga ketika jadi kepala sekolah dan sebagainya itu kan banyak terlibat dalam organisasi juga. Misal saya ini juga menjadi ketua organisasi Forum Sekolah Adiwiyata se-Jawa Timur. Itu saya ketuanya kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sekolah alam juga pernah menjabat sebagai ketua regio untuk Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Kebetulan saya kan sekolahnya itu di sekolah alam, jadi kepala sekolah di sekolah alam itu. Nah, untuk itulah kemudian ya karena kemampuan saya di bidang pendidikan itulah saya diajak oleh beliau. Kemudian hampir 2 tahun ini, satu tahun 8 bulan ini, saya terlibat aktif di sini. Bagaimana kemudian saya banyak diajari oleh Mas Bas ini memetakan potensi-potensi yang ada di Magetan dan sebagainya. Nah, itu keren sekali ternyata ketika mengikuti terjun langsung dengan Mas Bas, dan ternyata nggak jauh-jauh juga di dunia pendidikan ini memang banyak hal yang perlu disentuh. Nah, itulah yang kemudian itu yang menjadi trigger saya. Oke, saya bisa berperan, insya Allah bisa berperan di dunia pendidikan yang notabene dunia pendidikan itu juga sangat erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Itu nggak bisa disanggah. Ya, Mas, dunia pendidikan juga masa depan aset ya. Iya, bangsa ini. Gitu. Mas Bas, ini kalau jenengan artinya ada misi dong di pendidikan gitu, nah, dengan mungkin bisa mungkin Mas Agus ini gitu. Nah, menurut jenengan sebenarnya pendidikan yang terutama di Jawa Timur deh, karena wilayah jenengan saat ini Jawa Timur gitu ya. Nah, ini seperti apa sih, Mas? Ya, sebelum masuk fokus ke pendidikan, saya nyambung dulu, reasoning mengapa kok saya balik. Jadi kalau ada orang bertanya mengapa saya kemudian kembali ke Magetan sebagai tempat di mana saya dibesarkan dan punya hutang budi banyak dengan orang-orang Magetan yang luar biasa, karena saya menyadari setelah saya belajar gitu, betapa Magetan ini sebenarnya sangat eksotik dan kaya raya dan hebatnya luar biasa. Hasil kajian dari Pertamina terakhir misalkan, ada kandungan panas bumi yang terbesar di Indonesia ini dimiliki Magetan. Kandungan panas bumi. Panas bumi. Yang itu kalau kemudian dieksplor itu kalau nggak salah terakhir itu saya lihat kekuatannya 5,4 megawatt atau berapa tuh. Itu dahsyat sekali. Kalau itu kemudian digerakkan akan punya efek luar biasa untuk pemberdayaan, untuk tenaga kerja, untuk kesejahteraan dan macam-macam. Nah, kita juga punya pemandangan alam yang sangat keren. Kita juga punya alam yang sangat nyaman untuk ditinggali. Magetan ini seperti senandung lagu yang kemudian dilakukan dengan sangat bagus di senja hari. Keren, sangat enak dinikmati. Nah,
Cuman di tengah kehebatannya itu Magetan juga punya banyak PR. Di semua lini lah. 92% masyarakat Magetan adalah petani, tetapi banyak hal yang berhubungan dengan dunia pertanian kita relatif sangat terbelakang. Infrastruktur pertanian kita sudah tidak dibangun sejak tahun relatif 15 tahunan ini kita hampir stuck. Seperti pembangunan irigasi, pembangunan mati. Saya juga keliling ke banyak wilayah, sambatan dulur-dulur petani terkait pupuk dia Masya Allah. Bahkan kita punya simbol yang sangat membanggakan di Magetan, misalkan yang seharusnya bisa menjadi pusat nilai tukar petani, yaitu pasar sayur, itu terbakar sejak tahun 2014. Kita tidak bisa bangun. Itu dari sisi pertanian. Sisi yang lain, misalkan pendidikan, tadi disebut sama Mas Agus, kita kemudian sadar betapa dengan jumlah penduduk yang 600.000 ini, kita sampai sekarang belum punya sebuah perguruan tinggi yang membanggakan dan dibanggakan bagi masyarakat Magetan. Kita kalah dengan daerah-daerah lain. Saya tidak boleh nyebut yang satu persatu, tapi kita belum punya. Kita bahkan di fasilitas kesehatan kita juga, mohon maaf, dengan tidak bermaksud berterima kasih pada semua pejuang-pejuang kesehatan kita, tetapi hampir tiap hari kita itu kemudian selalu merujuk pasien dari Magetan ini untuk kemudian berobat ke Solo, ke Madiun, ke Malang. Karena apa? Karena fasilitas kita terbatas. Terus bahkan terkait dengan termasuk di bidang infrastruktur. Betapa kemudian saya sering sampaikan, kita ini nelangsa betul sebagai sebuah daerah dengan kekuasaan dan potensi yang sangat hebat itu. Yang lain itu loh, bangun jalan tol, yang lain itu dikasih exit tol, Magetan dilewati. Padahal Bapak bayangkan, Ngawi dikasih 2, Mantingan 1, Ngawi kota 1, Madiun dikasih 2, Kota Madiun 1, Saradan 1. Magetan dilewati jalur yang panjang di Kartoharjo. Kita nggak dikasih 1 pun. Padahal kalau bicara soal alasan, ada puluhan ribu orang yang kemudian pengen menuju Sarangan, eksotiknya luar biasa. Dan soal keadilan, jujur saja, mengapa kemudian itu selalu saya sampaikan, sebagaimana tempat-tempat yang lain, kalau jalur tol itu dibuka, maka kita punya potensi akan ada jalur arteri baru. Di situ maka banyak toko-toko dan kemudian gudang-gudang baru. Bahkan seperti di daerah lain, di semua exit tol kemudian selalu ada pabrik-pabrik baru yang tumbuh, yang itu menyerap tenaga kerja Magetan. Dan itu juga menjadi persoalan baru yang kemudian terakhir kalau saya nggak salah membaca 11.000 loh. Pengangguran terbuka di Magetan. Ini saya kira jumlah yang harus menjadi perhatian sangat. Dan itulah yang menjadi alasan memang Magetan yang hebat tapi punya banyak PR, inilah yang kemudian perlu ditemani. Karena apa? Karena salah satu kemudian setelah saya keliling kuncinya adalah akses pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat relatif tidak ada, karena kita sekarang tidak punya perwakilan DPR RI yang putra Magetan, yang paham tentang Magetan, yang memahami berbagai kebutuhan dan dinamika Magetan itu untuk diperjuangkan di Magetan, sehingga banyak hal yang dan itu akhirnya menjadi stuck dan kita tidak tumbuh berkembang. Akhirnya terlewatkan juga gitu ya, seperti exit tol tadi gitu. Ya akhirnya kita seperti anak yang tidak diharapkan gitu, dilupakan. Gitu. Nah, ini kan artinya sebuah perjuangan gitu ya, jenengan gitu ya. Nah, kalau jenengan sendiri yang mungkin apa yang Anda tawarkan untuk masyarakat Magetan gitu, agar nanti juga bisa mewakili jenengan untuk memperjuangkan hal tersebut gitu. Ada exit tol, ada potensi yang nggak tergarap dan sebagainya, banyak sekali gitu. Ya, saya kebetulan sudah 4 periode belajar sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur, dan sejak awal saya ini berangkat dari seorang anak yatim yang kemudian tumbuh di lereng Gunung Lawu. Saya sejak awal itu tidak pernah berani menjanjikan apapun, karena saya belum tahu apa kemudian yang menjadi potensi dan bisa dilakukan. Tetapi pengalaman saya adalah ada 2 yang kemudian saya bisa jadi catatan. 1, dari 120 anggota DPR Provinsi Jawa Timur yang ada sekarang, yang bisa tahan 4 periode itu secara kontinu itu tidak lebih dari 5 orang. Artinya apa? Artinya saya belajar betul untuk kemudian berterima kasih, dan walaupun saya tidak menjanjikan apapun yang kemudian bisa saya lakukan itu kemudian saya persembahkan dengan sangat baik kepada orang-orang yang membersamai saya dalam perjuangan ini. Artinya kalau jenengan sudah memetakan lah apa sih yang terjadi di Magetan, terus mengapa itu terjadi gitu. Ya, petanya banyak tadi. Jadi kita di dalam banyak sektor rasa-rasanya kita kok seakan-akan tidak punya ruang untuk membangun akses dengan
pusat kekuasaan di mana ada 3.125 triliun APBN yang ada di sana, yang itu kemudian bisa turun ke Magetan itu kalau ada yang ngawal. Ketika kemudian kita tidak punya orang, tidak ya kita tidak punya. Nah, terkait dengan apa kemudian kira-kira yang dilakukan, saya juga belum tahu. Nanti kita kan akan duduk di mana, di komisi apa, dan kalau Allah kemudian ijabah ya. Nah, prinsipnya saya ingin membersamai, saya ingin menjadi orang yang kemudian bisa menjadi tempat bertanya, tempat bertaut, tempat menyapa, yang kira-kira kalau kemudian ada berbagai hal yang kemudian tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, saya bisa membersamai. Artinya sudah punya senjata lah, Magetan harus diapain nanti gitu. Banyak hal dan insya Allah bisa lah. Belajar dari 20 tahun hampir 20 tahun sebagai anggota DPR provinsi. Saya ke Mas Agus Hanafatoni kan, nah ini kan kalau dia ngomong gitu, aduh sudah kayaknya tersedot banget ya perhatian gitu. Betul. Betul. Enak banget ya. Iya. Enggak. Magnetnya luar biasa. Iya, betul. Nah Mas, kalau jenengan Mas, ini kan bagaimanapun kita juga harus kalau maju gitu kan, kita harus punya modal gitu. Nah modal jenengan apa Mas kalau untuk Magetan sendiri gitu? Iya. 7 ya? Itu Ya, double 9 kalau provinsi. Jadi dalam proses kemudian saya menawarkan diri untuk mendampingi Mas Bas, itu salah satunya adalah saya melihat potensi yang sangat luar biasa dari diri seorang Mas Basuki. Jadi ketika beliau menjabat menjadi anggota Dewan selama 20 tahun, hampir 20 tahun ini ya, saya kan mengikuti betapa luar biasanya Mas Bas ini, kan dapilnya dapil Kediri ya, dapil Kediri. Banyak program yang kemudian yang sudah dilaksanakan di sana. Saya pun salah satu yang membersamai beliau melaksanakan beberapa program. Karena background saya tadi guru dan sebagainya itu tadi, maka kemarin kayak ada kegiatan-kegiatan untuk seni dan budaya dan sebagainya itu banyak hal yang bisa dilakukan lewat anggota Dewan Provinsi itu. Nah, ketika Mas Bas kemudian ini mau lari, bukan lari ya, tapi mau naik kelas, mau naik kelas di DPR RI. Networking Mas Bas yang kemudian sangat luar biasa, yang sudah dibangun selama 20 tahun itu. Kita bisa merasakan kan, 20 tahun networking yang sudah dibangun oleh Mas Bas, jaringan-jaringan dengan instansi pemerintahan tingkat provinsi, itu kalau nggak ada yang lanjutkan kan eman-eman. Dan saya tahu pasti gitu loh, banyak jurus-jurus yang bisa dilakukan Mas Bas untuk menggait program-program itu. Udah diturunkan semua Mas jurusnya. Nah, ini kan rahasia kita ya. Dan inilah ya, siapa yang melanjutkan? Saya yakin Mas Bas akan banyak pilihan, tetapi alhamdulillah kok beliau mengajak saya. Berarti kan ada kepercayaan dari Mas Bas bahwa saya diharapkan insya Allah bisa melanjutkan program-program yang terbaik yang kemarin sudah kami lakukan di mana, di Kediri itu bisa dibawa tarik ke Magetan. Salah satunya yaitu tadi, semisal tentang saya diajari oleh Mas Bas ketika memetakan tentang potensi pelajar, misal di Magetan ini setiap tahun ya. Itu lulusan SMA, SMK itu ternyata kalau dibaca itu kan 3.000 orang, 3.000 anak. Dan seperti yang disampaikan Mas Bas, anak-anak SMA, SMK kita ini ketika ingin melanjutkan kuliah, mereka belum mendapat referensi atau tempat yang representatif untuk kemudian dia melanjutkan di Magetan, betul nggak? Nah, dari bacaan ini kemudian ya apa Mas? Ya kan kita ngobrol kayak itu. Solusinya apa gitu? Ya, solusinya gimana? Nah, padahal tentang anak-anak kemudian kalau mau melanjutkan belajar di universitas atau di perguruan tinggi, maka saat ini mereka harus lari keluar dari Magetan. Dan permasalahannya kan bukan hanya tentang mereka keluar dari Magetan leha-leha atau cari ilmunya di luar sana, cari pengalamannya, itu memang salah satu yang membanggakan gitu ya. Tetapi ada hal yang ternyata ini berkaitan erat dengan apa yang dihasilkan oleh masyarakat
Magetan. Apa itu kira-kira ya kan itu? Apa itu kira-kira? Salah satunya biaya pendidikannya. Iya. Bayangkan ada 3.000 itu, katakan yang melanjutkan itu 1.500 saja. Separuhnya. Separuhnya ya melanjutkan kuliah di luar Magetan. Kira-kira biayanya itu berapa sih yang dibutuhkan anak-anak itu? Adik-adik kita, anak-anak kita melanjutkan kuliah di luar gitu. 2 juta, 3 juta sebulan. Kita bisa bayangkan kalau 3 juta per bulan, maka ekonomi masyarakat Magetan ini akan dibawa keluar oleh adik-adik kita, anak-anak kita berapa miliar setiap bulan. Itu baru satu satu angkatan. Padahal kalau kita kuliah itu kan ya sampai 4 angkatan. Angkatan. Padahal APBD kita itu berapa di Magetan. Nah, saya diajari oleh Mas Bas itu. Kenapa tidak kemudian kita mengawal gitu. Mengawal dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu, kemudian bagaimana bisa bertumbuh perguruan di sini kan gitu ya. Bertumbuh di sini, kemudian yang nantinya bukan hanya tentang ekonomi yang bisa berputar di Magetan saja, tetapi kalau tidak juga akan ada tambahan. Tambahannya dari mana? Ya orang-orang luar Magetan yang kemudian kuliah di sini. Ketika kuliah di sini, kos di sini, ya, ekonomi masyarakat di sekitar kampus berkaitan dengan pariwisata, saya yakin akan juga berdampak sangat luar biasa terhadap pariwisata. Benar ya? Kalau ada orang-orang luar yang kemudian karena kita tahu loh potensi Magetan itu kan luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Batu Malang masih sangat alami di sini. Ketika kita jalan-jalan kan Geni Langit, kan Gonggang sana, itu luar biasa. Banyak tawaran ya. Iya, banyak hal. Belum lagi kalau kita bicara tentang dunia pariwisata. Kita lihat saat ini saya diajari oleh Mas Bas, ternyata pariwisata kita itu juga salah satunya belum adanya integrasi yang cukup kuat. Di Panean punya pusat durian Naknan itu. Naknan ya. Kemudian di Geni Langit sana ada ini, kemudian di Sarangan ada eksotika yang sangat luar biasa itu. Tapi ketika orang datang ke Sarangan ya sudah ke Sarangan. Padahal kita banyak yang bisa kita tawarkan. Banyak bisa kita tawarkan. Cuman formulasinya belum ada. Nah, hal itulah yang kemudian saya diajari oleh Mas Bas, ini harusnya bisa untuk pengembangan sumber daya. Utamanya kan sumber daya itu. Nah, kalau banyak adik-adik kita, anak-anak kita keluar dari Magetan, maka proses itu juga akan sulit dikembangkan. Kalau kemudian jagoan-jagoan kita, orang-orang pintar itu ada di sekitar Magetan sendiri, maka potensi Magetan akan tergarap. Nah, itulah yang mungkin yang bisa kita tawarkan gitu loh, bahwa hal-hal yang sedemikian berkaitan dengan pendidikan ternyata juga efek karambolnya banyak gitu. Meskipun saat ini lagi proses Mas ya. Ya, tapi kan kelas jauh itu juga nggak jaminan. Ketika kemudian undang-undangnya dan kebijakannya nggak dikawal, bahaya juga. Nah, ini yang saya maksud, harus dikawal gitu. Ya. Dan orang yang paham gitu ya. Ya. Kan itu kelas apapun kan, misalkan kelas UNS ya kan. Ya boleh buka kelas gini, tapi kan regulasi setiap periode kan bisa berganti. Artinya kan kebijakan kelas di sini kan belum tentu ini. Belum tentu bisa. Belum juga begitu juga di Indonesia. Nah, karena itu kita berharap ini ada penguatan lah, agar sumber daya yang menjadi modal utama masyarakat Magetan untuk tumbuh hebat, berkembang, cetar dan macam-macam itu bisa kita lakukan dengan baik. Dan orang yang awal harus paham gitu ya. Setidaknya. Ya kan, kalau kemudian katanya ajaran agama, sesuatu itu kalau tidak diberikan pada ahlinya kan ya tunggu saja kerusakannya. Mas, saya tertarik dengan sumber daya panas bumi tadi ya. Ini jadi sepengetahuan jenengan seperti apa? Artinya pemerintah sebenarnya tahu nggak sih dengan potensi yang kita miliki gitu? Ini memang informasi yang sebenarnya sudah sangat lama berkembang. Jadi kalau nggak salah saya sudah 5 tahunan yang lalu mendapatkan informasi ini bahkan sudah banyak perusahaan-perusahaan nasional yang mau masuk untuk kemudian melakukan ekspansi ini. Bahkan terakhir saya dengar Pertamina. Nah, potensinya memang sangat besar,
Cuman memang itu juga menjadi pekerjaan yang sangat besar juga. Nah, dan untuk itu memang perlu ada banyak penyesuaian, termasuk penyesuaian penyadaran masyarakat dan macam-macam. Nah, ini yang kemudian harus dikawal, karena di tempat-tempat lain juga bisa berjalan baik. Memang ada pro kontra, tetapi dibandingkan dengan nuklir yang sebegitu dahsyat, ini sangat jauh. Memang ada beberapa hal misalkan yang harus dipertimbangkan soal relokasi hutan dan macam-macam, itu yang kemudian harus kita tata dengan baik. Tetapi melihat besarnya potensi sumber daya panas bumi yang dimiliki Magetan, saya melihat dengan angka-angka yang sangat bisa saya pahami dengan jelas, ini potensi yang dahsyat untuk menjadikan Magetan tumbuh berkembang luar biasa. Tapi ya tentu saja mari kemudian kita kawal, kita pastikan, karena apapun ini juga perlu kebijakan pemerintah pusat untuk kemudian harus ada dana pengiring yang luar biasa untuk kemudian memproses itu. Artinya nggak mungkin, artinya sesuatu itu kan nggak mungkin, bisa aja mungkin gitu dengan pengawalan yang bagus atau sangat mungkin. Ini terakhir sebenarnya bahkan ini sudah ada pendekatan luar biasa ke pemerintah di Karanganyar. Pemerintah Karanganyar karena kebijakan politik lokal dan macam-macam, maka kemudian membuat penolakan. Padahal tempatnya kan beriringan kan, itu bisa dibor dari Magetan atau dari Karanganyar. Karanganyar sudah menolak. Ini potensi besar buat Magetan. Monggo sama-sama dipelajari. Saya memang bukan ahli di bidang itu, tetapi melihat narasi yang kemudian tersampaikan ke saya, potensi-potensi ini seperti yang sekarang sedang dikembangkan pemerintah di Dieng dan macam-macam, ini luar biasa. Potensi hebat untuk Magetan yang konon orang kemudian membayangkan ini hanya sebagai tempat nyaman untuk tempat orang yang purna tugas pensiunan saja. Saatnya ini menjadi tempat berkarya yang keren untuk kita semua. Artinya kalau jenengan berani dan menyuarakan hal tersebut? Harus dong. Sebagai orang yang kemudian punya banyak utang budi terhadap kebaikan orang-orang Magetan, saya ingin membersamai dalam titik yang memungkinkan untuk saya, teman. Potensi yang bagus untuk kedepannya gitu. Yes. Mas, saya kembali ke ini dong. Jenengan kan, ya jenengan sendiri ya, saya anak petani gitu. Tapi sejauh ini ya, sampai saat ini ya, ini gabah beras bisa sampai 15.000, tembus 15.000. Tetapi mohon maaf, petani pun seperti juga dampak ke petani itu nggak seberapa gitu. Bahkan petani juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian pemerintah mendorong untuk ya pakai dong pupuk organik gitu. Tapi regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan untuk ya apa sih dengan pupuk organik seperti apa pengaturannya, ini nggak ada arah yang kesana gitu. Nah kalau menurut jenengan sendiri seperti apa ini nasib petani gitu? Ya ini kan bicara soal hulu hilir kebijakan. Jadi kalau bicara soal kebijakan yang harus dikawal di pemerintah pusat, misalkan soal keberpihakan, kita baca saja dari semua potensi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, itu sebenarnya berapa persen sih yang benar-benar dialokasikan untuk dunia pertanian? Kecil sekali, di bawah 5%. Padahal jumlah petani kita itu relatif kurang lebih 30% yang ada di Indonesia. Artinya ini ada kebutuhan yang sangat besar, tapi memang ketersediaannya terbatas. Perhatian pemerintah, terutama pemerintah level provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia, saya mengamati itu, terkait dengan keberpihakan dalam dunia pertanian seperti pembangunan irigasi yang menjadi tanggung jawab mereka, pembangunan jalan-jalan produksi pertanian dan macam-macam, relatif stagnan yang kemudian tidak tumbuh. Apalagi misalkan soal pupuk. Pupuk itu kan ada dua yang benar ditata. Di tingkat hulunya itu kebijakan tentang alokasi keberpihakan terhadap petani harus jalan. Di tingkat hilirnya kebijakannya jangan dipersulit dong. Nah, dua ini kemudian harus disamakan. Kalau kemudian diurus salah satu saja juga belum bisa. Nah, untuk menyelaraskan ini sekali lagi kita perlu orang yang kemudian bisa memahami dan kemudian bersuara banyak. Dan ini karena ini terkait dengan kebijakan nasional, ya harus DPR RI yang menyuarakan. Saya memang belum berani menjanjikan apapun karena persoalan ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, tidak mudah juga. Tetapi perlu ada sebuah ikhtiar awal untuk kemudian menyuarakan bahwa, come on, kita ini berasal dari petani, kita setiap hari makan hasil karya petani, masa kemudian kita tega seakan-akan orang yang sudah menghidupi negeri ini itu kemudian tidak diberi kesempatan untuk berpengharapan sama sekali. Ini kan tidak adil dalam konteks pembangunan keindonesiaan kita. Itu dalam mendasar aja kita belum mendapat support gitu ya, seorang petani gitu. Mohon maaf,
Kemarin waktu COVID aja nggak ada loh anggaran untuk mendukung petani itu seperti apa gitu. Ya. Bahkan petani tidak ada mungkin bisa dibilang kayak BLT untuk petani yang gagal panen nggak ada. Padahal dampaknya kan sama gitu. Tapi untuk mendukung hal arah itu gitu Mas. Contoh aja lah ya. Sekarang sebetulnya ini kalau dibilang bisa gabah itu bisa berapa 7.000 lebih gitu ya. Seharusnya petani makmur dong. Mereka bisa memanen dengan harga tinggi. Realitanya sama aja gitu loh. Toh mereka juga ternyata harus beli beras dengan harga yang 15.000 gitu. Apa yang salah dengan hal itu? Mengurai kebijakan itu memang kalau bisa secara sistematis dari awal sampai akhir, dari kebijakan. Jadi misalkan begini, misalkan soal mengapa kok petani selalu dalam posisi terkalahkan? Karena petani kan seringkali pada situasi begini, ketika kemudian mau memulai menanam, rata-rata uangnya itu juga adanya itu tidak kok kemudian tersedia dalam jangka panjang dan cukup begitu. Beli pupuknya itu pas mau beli pupuk biasanya baru mencari pinjaman kanan kiri atau kemudian dari tabungannya diambil. Itu temporer. Padahal antara beli pupuk sama keluarnya pupuk subsidi ini kadang-kadang tidak pas. Jadi pupuk subsidi itu dikeluarkan di masa tengah panen, padahal kebutuhan petani di awal panen, di awal musim tanam. Nah, ada waktu kurang lebih 1,5 bulan ini saja, ini problem besar. Nah, pemerintah kan seharusnya hadir untuk kemudian melayani rakyat. Jangan lupa, sumpah kebangsaan kita itu tertera di dalam pembukaan alinea keempat paragraf pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dan oleh karena itu, maka dibentuklah pemerintahan yang melindungi segenap bangsa, melindungi di semua sektor harusnya, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya itu. Nah, pemerintah harusnya hadir dalam semua sektor itu. Nah, dan untuk menjawab pertanyaan jenengan, ya ini tidak bisa selesai dalam satu narasi pendek yang kemudian bisa diurai. Karena ini kebijakan panjang yang melibatkan semua sektor. Dan semua sektor itu pun harus diurai satu persatu agar kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Persoalannya sudah relatif lumayan bulat ya. Ruwet ya. Mas, sebelum saya serius lagi Mas. Nah, ini kalau saya sebenarnya kesini tidak siap untuk serius-serius. Iya. Makanya saya mau nggak serius. Iya, karena janjinya kan cuma ngopi doang. Oke lah tapi akhirnya penjelasannya harus serius gitu loh Mas. Karena ini bagaimana hidup karena kebetulan kopinya enak sekali nih. Ini kopi Magetan tuh keren. Izin ya sambil enggak apa-apa. Sampean belum dimakan kopi yang Sukawidi Mas. Nah, di sana keren Mas, ada kopi luwak asli dari sana. Sudah dong. Sudah ya. Sudah dong. Saya sebagai putra Magetan udah tahu. Udah tahu. Langsung dibuatkan sama Mbah Lurahnya yang Mbah Lurah Sukawidi dan teman-teman Karang Taruna yang ada di sana. Keren, Mang. Tapi belum pernah berburu ya? Langsung berburu. Enggak, belum. Kapan-kapan harus ikut Mas. Keren banget berburu. Luwak di sana ngambil dari kopi beneran di alam. Ya, dari kotoran-kotoran luwak itu. Iya. Ini salah satu potensi ya nanti ditawarkan oleh teman-teman yang ada di Sukawidi nanti. Ya, saya banyak berdialog dengan teman-teman Sukawidi. Betapa sebenarnya Sukawidi misalkan, ini bicara soal potensi yang sampai Mas Agus. Ini ruangnya banyak. Misalkan membuka jalur pendakian dari arah Sukawidi. Terus kemudian homestay dan penginapannya di Sukawidi. Dengan segala potensi keelokan yang dimiliki Sukawidi termasuk soal kopi yang eksotik, terus kemudian karya-karya hebatnya ada di sana. Sukawidi menjadi salah satu pintu untuk kemudian kita buka potensinya. Nah, dialektika membangun ini kan tidak bisa kemudian saknyek kemudian enggak, harus ada ketekunan untuk membersamai. Dan harus dikawal. Dan ya saya kalau kemudian boleh kemudian menyampaikan satu janji, saya berkomitmen untuk kemudian membersamai dari semua proses itu. Tentu dengan segala ruang yang kemudian saya bisa lakukan. Seberapa sering Mas pulang ke Magetan? Loh, saya sudah 2 tahun ini tinggal di Magetan. Berarti pulang pergi gitu ya? Saya di Surabaya hari ini fullnya cuma hari Ahad dan Senin karena ngajar. Gitu. Selebihnya saya agak dominan, kalau tidak ada penugasan kantor saya tinggal di Magetan. Saya ingin memahami betul Magetan secara sungguh-sungguh. Bekal ini ya. Iya dong. Mas, kalau menurut jenengan Magetan yang paling eksotik di mana? Sempat sering yang menjadi favorit? Iya, sebenarnya arah-arah Geni Langit, terus kemudian Gonggang, pokoknya daerah-daerah Poncol itu menurut saya
Wonomulyo. Eksotik, iya betul, eksotik betul. Perjalanan menuju Wonomulyo itu ketika kemudian ada punyanya saya memanggilnya Ustadz Heri, ada rumah joglo yang itu kan langsung lembah terus kemudian langsung gunungnya itu masya Allah. Nepal Van Java itu. Yes. Dan meneguk kopi di sana dengan harga kopi yang tetap kurang lebih 5.000 itu nikmatnya masya Allah. Itu kalau kemudian orang-orang tahu betul, orang-orang akan rela antri untuk menikmati tempat yang begitu eksotik. Tapi karena kita belum tahu, orang-orang belum banyak tahu, ya terbatas. Memang dibutuhkan ya tenaga untuk bisa mengeksplor lagi di sana. Termasuk ini kawan-kawan, saya kira penting untuk kemudian menyuarakan betapa dahsyatnya. Jadi saya kira kan satu gambar itu kan bisa bercerita dengan banyak kisah, kan. Dan juga kisah-kisah kehebatan di sana itu harus disuarakan oleh banyak pihak, termasuk oleh teman-teman. Siap. Kalau Mas Agus Anang Fatoni seringnya kemana kalau hanging out di Magetan gitu? Ya. Favorit. Sama sih, karena saya kelilingnya. Keliling sama gitu. Nah, saya ingin ceritakan satu kisah ya. Mengapa kok kami bersama-sama? Karena saya ini kan setelah belajar hampir 20 tahun di dapil yang lama. Kebetulan saya juga bersinergi dengan DPR RI di sana. Saya kemudian sebagai DPR provinsi. Saya kemudian pada satu simpulan bahwa seorang anggota dewan itu tidak bisa tidak bersinergi. Jadi kalau misalkan saya hanya DPR RI sendirian, tapi saya tidak punya sahabat yang kemudian mengelola potensi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, tidak bisa. Karena misalkan soal sambatan, orang kemudian sambat soal ada keluarga yang sakit, itu pertama pasti kemudian yang diketuk adalah rumah sakit kabupaten, dan yang bisa mengetuk itu adalah kawan-kawan DPR kabupaten. Ketika kemudian tidak mampu rumah sakit provinsi, DPR provinsi. Nah, hal-hal semacam ini kita perlu jejaring, kita perlu teman. Yang itu kemudian kalau kita punya jejaring yang membersamai, potensinya sangat dahsyat untuk kita bisa bekerja lebih maksimal. Karena itulah mengapa kemudian salah satunya saya kemudian melamar Mas Agus, kemudian ayolah kalau memang berkenan membersamai, coba belajar, kalau memang cocok mari kita coba. Dan alhamdulillah responnya luar biasa, respon masyarakat maksudnya. Ya kalau Magetan mungkin karena belum ada jejaring yang ke pusat tadi, nah ini juga salah satu kendala untuk itu gitu ya, untuk pengembangan Magetan. Dan Anda siap untuk menjadi jembatan itu? Saya belajar banyak dalam proses yang saya alami sini, betapa kemudian saya punya banyak teman-teman anggota DPR RI, saya punya yang kemudian saya juga dilibatkan dalam banyak kegiatan-kegiatan beliau-beliau. Rasanya teramat banyak manfaat yang kemudian kita abaikan kalau kita tidak punya orang wakil itu dalam semua bidang pendidikan, semuanya saja, karena manfaatnya luar biasa. Di DPR itu begitu kemudian rapatnya saja, hasil rapatnya itu mengikat sebagai sebuah keputusan bersama dan berlaku seperti seakan-akan undang-undang. Apalagi kemudian setelah didok menjadi undang-undang, itu kan kemudian berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Rapatnya saja itu kemudian mengikat. Sehingga saya meyakini banyak hal yang bisa diperjuangkan dalam konteks kehebatan Magetan ini untuk kemudian dikawal agar kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kelangsungan masa depan. Ini saya masuk ke sini. Saya mengawal semuanya. Ya saya kan belajar pada ahlinya. Saya belajar pada ahlinya. Orang yang sangat luar biasa, sudah bisa berkiprah selama 20 tahun. Ya tadi juga sudah disampaikan bahwa di DPR provinsi ini dari 120 orang hanya 4 atau 5 atau 5 orang yang bisa bertahan 4 periode. Itu kan menurut saya sangat eman-eman. Orang yang sangat luar biasa ini, yang asalnya dari Panean ini, kemudian kalau nggak dimanfaatkan oleh masyarakat Magetan utamanya gitu, itu kan eman-eman. Ini diambil oleh ngapunten, memang dapil beliau yang di Kediri itu kan dapilnya ibu. Bukan kok dapilnya ibu, tempat tinggalnya ibu ya. Tapi apapun kehebatan beliau ini kalau kemudian tidak diambil kan beliau sebagai anggota dewan, kita sebagai anggota dewan itu nggak akan jadi apa-apa kalau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Atau kalau kita tidak bisa membawa manfaat pada masyarakat, ya nggak ada gunanya lah menurut saya gitu.
Ya bagaimanapun dengan Magetan adalah ikatan emosional. Iya. Karena beliau besar di sini. Sekolahnya juga di sini. Betul. Saya itu pernah mandi dengan air yang keluar dari sumber-sumber di Magetan. Saya sering sarapan dengan ketela-ketela mentah yang dijejer di jalan-jalan menuju sekolah saya dari Magetan. Saya sering kali pulang itu karena tidak punya uang ya. Itu maka kemudian makan daun kedondong. Apa pernah daun muda kedondong itu dimakan segernya luar biasa ketika kita tidak punya apa-apa. Dan itulah kehebatan Magetan yang sudah membersamai saya sehingga saya bisa tumbuh seperti sekarang. Meskipun kita sebenarnya satu sekolah gitu. Cuman maunya saya benar-benar nggak tahu kalau seperti apa beliaunya gitu. Saya ngidul dia. Ini anak kota, Bos. Anak hebat. Karena saya kan anak desa. Beliau ini orang Iya. hebat. Orang hebat ada hebat lagi. Iya. Beliau ini saat ini kan menjabat menjadi wakil Warda ya apa Iya, istilahnya? wakil ketua pramuka. Untuk pramuka Jawa Timur. Nah, Ini maka hubungan tentang lingkungan dan sebagainya itu kan pasti tidak. Wah, Anda selaku warga Magetan ini harus memanfaatkan beliau. Betul. Dan harus mendukung beliau gitu loh. Amin. Kapan kesempatan lagi gitu loh, bahwa beliau asli tapak gitu kan. Nah, kesempatannya untuk memperjuangkan beliau. Tagline kita adalah wayahe putra Magetan bangun Magetan. Wayahe. Wayahe. Magetan bangun Magetan. Iya dong. Jangan biarkan kehebatan Magetan itu kemudian terkikis dengan semua dinamikanya. Yang saat ini juga terjadi gitu ya. Bahkan kita nggak exit tol aja nggak punya gitu. Ya, Ini salah satu banyak. contoh gitu loh. Jadi tidak ada di PRRI, provinsi harus didukung dong. Ya, provinsi juga. Jalan. Kan satu sinergi Satu gitu loh. sinergi, ya. Sinergitas yang harus bisa terjalin ya untuk Amin, membangun amin, Magetan amin. lebih baik lagi. Mas, saya ke ini dong ini terkait pengaruh gadget ini kan luar biasa ini. Ya. Saya yakin deh pilek tahun ini dengan 5 tahun yang lalu bakal beda banget tahun depan itu ya. Nah itu kalau menurut Anda kan seperti apa? Apa strategi yang harus, apalagi pemilih pemula juga cukup banyak 30% ya, lebih ya 30% lebih ini. Ini mereka ada kaitan erat dengan namanya gadget gitu. Bahkan yang pemilih usia 31-40 tahun kan juga 20%. Dia artinya teknologi juga dia sudah paham gitu. Nah ini kita nggak bisa memungkiri bahwa pertempuran di teknologi juga harus, terutama di IT ini juga harus diperhatikan. Jadi seperti apa Mas? Ya, yang pertama kalau salah tahun 2006 itu kan ada penulis dari Jepang namanya Kinichi Ohmae, itu menulis buku namanya judulnya The Borderless World, Dunia Tanpa Batas. Awalnya kita menolak, tapi ternyata hari ini itu menjadi sebuah kenyataan bahwa semua begitu transparan, apa yang terjadi di seluruh penjuru dunia bisa kita akses dari manapun. Satu yang kemudian menjadi semangat positif kita adalah bahwa dengan revolusi digital yang sekarang sedang terjadi itu kemudian menyadarkan kita betapa kita harus punya pertanggungjawaban terhadap semua apapun kebijakan yang kita bangun. Harus ada kejujuran. Tidak bisa lagi kemudian tokoh itu kemudian hari ini buram, besok kemudian menjadi kinclong, itu tidak bisa. Semua transparan, semua orang punya kesempatan belajar, semua punya kesempatan membaca, dan dari sini maka kemudian orang punya pijakan untuk memilih. Jadi pilihan itu sekarang semuanya sudah berdasarkan pada pemahaman yang relatif terbuka. Kalau dulu kan kita tidak kenal siapapun, tapi hari ini kita bisa mengakses name by name, person by person, itu kemudian bisa kita lihat untuk kemudian kita ukur untuk menentukan itulah pilihan yang terbaik bagi kita. Dan saya kira generasi muda sebagai pemilik kuasa yang terbaik atas zaman revolusi digital ini, tentu kemudian mereka punya ruang untuk bisa membangun bahwa pemilu adalah pintu gerbang sebuah negara untuk membangun atau melakukan perubahan peradaban yang baik. Kalau kemudian kita tidak abai, tentu kemudian ya itu akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Dan akhirnya saya juga berkeyakinan teman-teman muda juga akan memberikan pilihan yang terbaik. Ya dengan semua informasi yang mereka dapatkan. Ya contoh misalkan kalau dulu kan banyak orang memilih hanya berdasarkan gambar. Mana yang paling ganteng, mana yang beredar. Tapi sekarang kan orang mulai sadar bahwa misalkan soal Magetan ya.
Daripada memilih orang yang hanya berdasarkan gambar, maka saatnya kita memilih bahwa pilihan kita itu ternyata berpengaruh terhadap masa depan kita. Karena kalau kita memilih orang yang pas, kita bisa membangun rumah sakit, kita bisa membangun pasar sayur, kita bisa membangun jalan tol, kita bisa membangun semua yang kita butuhkan berdasarkan kekuasaan politik yang kita bangun melalui pemilihan. Dan yang pasti yang lebih paham adalah orang daerah itu di mana dia berada. Insya Allah. Nah, peran-peran omah diskusi kayak gini itu sangat punya Dahsyat lah. punya ini ya, punya tanggung jawab moral juga untuk kemudian Tugas baru. iya. Yang pasti ini bukan yang pertama gitu. Atau bukan yang terakhir gitu. Ini yang pertama tuh bukan yang terakhir gitu maksudnya. Peran-peran yang Iya. sangat luar biasa. Kan tadi itu digital, peranan digital. Jadi kan saat ini juga bermain di ranah itu kan gitu ya. Apapun ini peran yang sangat luar biasa untuk kemudian bisa mencerdaskan para generasi kita. Nah, untuk itu pun ada tantangan juga seperti hanya seorang guru. Guru dengan gadget ini juga sebuah persaingan yang luar biasa. Anak-anak atau kita kalau bermain gadget itu kan bahkan bisa dihitung detik ya. Iya. Kalau ketika scroll gitu ya, 3 detik nggak menarik kita skip kan. Oleh karena itu ketika kita menjadi guru pun kalau kemudian 5 menit pertama nggak menarik bagi anak-anak bisa di skip sama anak-anak kan gitu ya. Nah, sama halnya dengan kemudian konten-konten yang mengedukasi seperti ini. Iya. Kalau awalannya juga nggak bagus ya nanti perannya juga nggak masuk. Atau terlalu panjang, karena kita harus pinter Untuk itu memotong kita- angle-angle yang pas untuk kemudian sebagai caleg juga harus pinter kayak gitu memanfaatkan 3 detik pertama agar kita nggak di skip itu seperti apa. Kalau pertanyaan tadi kan menjawab tantangan era digital saat ini kan gitu. Nah, itu. Siap. Dan berarti udah siap Mas ya untuk kita juga harus untuk pilek ke depan ya 2024 nanti kita harus tetap bertempur dengan IT gitu loh. Ya bukan bertempur lah, kita ikhtiar ya. Jangan ini sesama anak bangsa itu yang soft-soft dan Sudah lama sudah lupa. Ya bagaimana kita tetap fight dong. Iya. siap. Datang gitu nah. Sama doanya. Siap. Mas, ini sebelum kita akhiri kita mau ngopi gitu Mas. Ya. Karena kalau ngopi ngobrol terus kan asik gitu. Ini sebagai closing statement Mas. Ini untuk terutama untuk Magetan gitu Mas. Ini seperti yang jenengan harapkan gitu loh. Untuk ya bisa memperjuangkan yang jenengan sebutkan tadi. Ini banyak unsur yang harus masih diperjuangkan gitu. Yaitu tadi kebutuhan exit tol, bagaimana dengan infrastruktur. Yang lain itu ada pengaruh sekali dengan kehidupan masyarakat yang ada di Magetan itu. Ya. Seperti apa? Ya, Magetan adalah sebuah kawasan yang sangat istimewa, tetapi juga masih memiliki PR yang banyak untuk dikembangkan. Bisa tumbuh dan hebat kalau kemudian kita bangun dengan sebuah kebersamaan yang hebat. Karena itu mari bersama-sama kita bangun kesadaran, waktunya kita sama-sama bangkit untuk memberdayakan Magetan yang luar biasa itu. Mas Agus, Ya. sama dong Ya. dengan Mas Uki. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi bahwa kita ingin mengawal pendidikan generasi ini utamanya untuk bagaimana bisa bertumbuh berkembang dengan luar biasa karena kita tahu kalau mungkin jenengan juga melihat berita-berita ternyata potensi anak didik kita di SMK SMA itu beberapa prestasi kan cukup bagus. Kan eman-eman kalau kemudian mereka harus keluar dari Magetan semua. Prestasinya banyak loh. Di bidang animasi, di bidang ini saya ngikuti karena kebetulan passion saya di situ juga. Nah, oleh karena itu ayo kita tingkatkan apapun berkaitan dengan sumber daya manusianya generasi Magetan ini ke depan lebih baik lagi gitu. Sebenarnya contoh orang hebat di Magetan sudah banyak. Betul. Iya. Penulis juga luar biasa. Betul. Nah, Gitu itu. ya. Apalagi yang berprestasi Oh, sebenarnya. iya. juga. Betul. Orang-orang hebat. Magetan itu istimewa, hebat dan luar biasa. Tapi kan banyak yang keluar. Nah, Betul. saatnya dan bersama-sama Sama. membangun Magetan. Gitu. Apa, Mas? Wayahe. Nah,
ini kan slogan untuk mengajak kita, ayo kita bersemangat. Ya. Tentunya kita juga harus bersemangat juga untuk memilih orang-orang yang terbaik gitu ya. Ya. Yang bisa menyertai Kabupaten Magetan bisa lebih maju ke depannya. Gitu Mas ya. Oke, kita lanjut ngopi Mas. Terima kasih perbincangannya kali ini cukup menarik. Thank you, Moga-moga Bos. ini yang pertama gitu ya. Ya. Tapi moga-moga juga bukan yang terakhir ya. Amin. Untuk ngobrol hal-hal apa yang bisa kita kembangkan di Kabupaten Magetan. Amin. Karena mereka adalah juga calon, beliau juga masih sebagai calon sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Magetan. Kita akan tunggu gerakan beliau berikutnya Mas. Kunjung ke sini lagi kapan itu Mas ya. Baik, terima kasih Mas sekali lagi. Omah diskusi.